Kita ini di pendidikan harus menjamin bahwa tidak ada pelecehan seksual. Dengan cara apa? Memastikan kepala sekolah, guru-gurunya juga menghindari persoalan itu. Jika ada terjadi begituan, kita akan berikan punishment yang berat. Ingat aja waktu itu saya masih ingat. Ada namanya sahabat sayaan, terus ngajak ke Pak Wali Kota. Waktu itu Pak Jaman lah. Oh, waktu era Pak Jaman. Pak Jaman. Pak Jaman ngeliatin saya aja. Ini siapaan? Kata gitu ya. Nuri alumni Tubuh Ireng dia ngomong kan ini nggak tahu gimana itu Pak Jaman waktu itu udah ikut saya aja kata gitu tuh. Pelantikan di Cilowong mengandung nilai filosofi bahwa semua harus bergerak masif gitu kan. Terutama adalah menjaga lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama saya Abdul Rosid, host dari tribunbanten.com. Kembali lagi di dalam program Bincang Santai. Kali ini kita kedatangan satu sosok penting di dunia pendidikan di Kota Serang. Beliau baru dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beliau baru beberapa hari dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang. Beliau namanya itu Pak Ahmad Nuri. Punya sepak terjangnya juga luar biasa di kancah birokrat, organisasi, ormas ya, organisasi masyarakat, aktif, nggak plus sebagai seorang aktivis. Ya, siap. Nah, bagaimana kehidupannya tempo dulu perjalanan hidupnya? Apakah pahit, manis, apakah punya privilege, ataupun yang lainnya? Kadis, Siap. Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan ini ya, siap. Gimana kesibukan yang baru beberapa hari menduduki kursi jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan? Ya, alhamdulillah lah. Diberikan amanah ini kan besar ya Sid ya. Dan amanah ini menurut saya bukan hanya dijaga tapi digerakkan lah. Nah, mungkin kita akan menggerakkan amanah sebaik mungkin yang telah diberikan wali kota ke saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dalam menerjemahkan visi misi beliau dan janji beliau tentang Kota Serang cerdas lah. Kota Serang. Saya kira itu. Nah, ini lebih serunya nih sebelum puncak karirnya ya. Bukan belum puncak sih. Iya. Mungkin ke depan kalau Tuhan meridhoi bisa jadi orang nomor 1 di Kota Serang, ASN-nya ya mungkin, Sekda. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin sebagai orang nomor 1-nya. Kita pengen tahu nih untuk siapa sih Ahmad Nuri itu, perjalanan hidupnya seperti apa? Mungkin sebagian audiens dari tribunbanten.com juga pengen mengetahui latar belakang kehidupan Pak Kadis karena dalam beberapa hari ke belakang artikel mengenai sosok Ahmad Nuri ini cukup banyak peminatnya. Artinya audiensnya cukup menjanjikan, bahkan ratingnya itu di nomor 1 sampai 3 dalam kurun waktu 3 hari. Ini kan luar biasa, antusias masyarakat pengen mengetahui latar belakang dari sosok Ahmad Nuri ini. Ya. Emang lahir di mana, Pak? Saya di kampung lahirnya, di Anyer, Kampung Bengras. Kampung Bengras. Ya, Kampung Bengras di Anyer. Saya kecil di situ sampai SMP di situ. Perjalanan saya memang ya cukup pahit lah. Sekolah di sana, terus juga sekolah SMP juga kan di Pasar Anyernya. SD apa itu? Kalau SD Bengras saya. SD Bengras. SD Negeri Bengras, terus juga SMP-nya SMP Negeri Anyer 1. Dan jarak rumah saya ke SMP itu 5 kilo. Dan saya itu tiap jam 6 itu selama 3 tahun itu jalan kaki. Jalan kaki. Kan dulu belum ada kendaraan. Iya. Paling ada angkot-angkot itu di akhir-akhir tahun saya kelas 3 lah ada angkot. Tahun berapa itu? Tahun SMP gitu, misalkan saya lah 7. Sekiran 82-an lah, 82 lah. 82, 76, saya lahir kan 76 tuh. SD berarti 6 tahun. 82 tambah 3 sekian 86-an lah, 86 saya SMP itu lah. Itu berlanjut ke SMA atau awal ya? Enggak, saya SMA
karena memang saya di kampung lah, orang tua itu kan saya dikirim ke Tebu Ireng. Ke Tebu Ireng. Iya, perjalanan saya di Tebu Ireng mondok dengan kondisi orang tua yang sederhana lah ya. Sederhana. Saya ke Tebu Ireng, bismillah untuk mondok ke Tebu Ireng dan meneruskan kakak saya kebetulan alumni Tebu Ireng dulu di itu. Berapa tahun di Tebu Ireng? Saya di Tebu Ireng 3 tahun. 3 tahun. Back to Serang? Baik, setelah Tebu Ireng saya terus kuliah di Jombang juga di daerah Ulum. Terus saya ke Jakarta menjadi di magang di PBHI waktu itu, jadi wartawan ini kan di majalahnya beberapa majalah di Skala, ada di majalah Nasri Tamara waktu itu, ada di media-media. Memang waktu di kampus saya memang salah satu redaktur di majalah litigasi kan Fakultas Hukum dulu punya majalah litigasi namanya. Pres mahasiswa ya? Iya, Pres mahasiswa di situ. Di samping saya ketua senat, tapi saya juga di Pres mahasiswa. Berarti selama kuliah itu aktif di organisasi Intra? Iya, di Intra. Iya, Intra ataupun Ekstra juga ikut? Iya, Ekstra aktif. Ekstra cuma saya memang tidak begitu aktif besar lah. Saya di PMI dulu. Di PMI waktu itu di Mapaba sampai PKD. Terus selebih memang didorong ke kampus saya untuk aktif menjadi ketua senat. Ketua senat. Fakultas Hukum waktu itu. Memang pertarungannya kencang waktu itu memang kan. Iya. Kencang waktu itu pertarungan saya memang berangkatnya dari teman-teman pers kampus waktu itu. Dorong udahlah Nuri aja menjadi ketua senat fakultas lah. Biar lebih akomodir beberapa, kan dulu juga pertarungan kenceng aja kan, tapi saya memang oleh teman-teman HMI diterima, oleh teman-teman gerakan yang progresif juga diterima, oleh PMI diterima, oleh majalah kampus, oleh pencinta alam juga diterima memang. Oleh yang nakal-nakal itu saya diterima aja, kan dari Jakarta itu biasanya main nakal tuh ya, saya makan gaul aja, jadi semuanya waktu itu solid menyupport saya, gitu. Pilihan, alhamdulillah jadi waktu itu kesunat lah. Nah, ini gimana ceritanya nih, Pak Kadis? Sampai diterima ASN itu? Saya jujur aja, saya tidak terpikiran menjadi ASN. Saya masuk ke sini ke Banten, back to Banten tuh tahun 2001 lah. 2001? Iya, tahun 2001 lah ke Banten ke sini. Waktu itu saya waktu masih jadi wartawan, magang di PBH itu, terus saya balik ke sini dalam keadaan tipes badan saya. Tipes? Iya, saking bulak-bulakan saya tinggal di Merpati Raya bersama sahabat saya Rifki dan Dedi Ali Ahmad, sekarang udah sama-sama di Jakarta, balik lagi tipes itu. Saya tipes, saya udahlah, saya istirahat di Serang, udah Serang tuh. Nah, direkomendasikanlah saya untuk aktif di Ansor oleh Ki Fuad Halimi, oleh Pak Epul waktu itu di Ansor saya meniti karir di Ansor. Nah, waktu itu kan teman-teman aktivis ini kan kita tahu ya, waktu itu memang saya belum punya siapa. Waktu itu ada mantan menteri yang dari era Gus Dur itu datang ke sini, pengurus besar, nggak mau ada yang jadi moderator waktu itu, ya kan? Ya lupa saya namanya siapa tuh yang menteri Manistek, adalah Gus Dur lah. Datang ke situ nggak mau jadi moderator, dia bicara tentang NU tuh. Sementara itu kumpul tokoh-tokoh NU itu, ada yang dari PKB, ada Kiai, nggak ada moderator. Akhirnya saya coba ada tuh udah Nuri aja Nuri. Nah, Nuri jadi moderator waktu itu, menyampaikan lah bagaimana NU di Banten, berpengalaman di Jawa Timur, saya seret. Nah, Papsi itu mungkin retorikanya bagus juga ini, kira-kira gitu tuh. Akhirnya aku tuh, udahlah Nuri, nah, ikutlah saya direkrut menjadi di partai politik lah waktu itu, PKB waktu itu. PKB-nya Gus Dur waktu itu saya, perjalanan. Wakil PKB Gus Dur. Nah, udah langsung wakil sekretaris. Tiba-tiba perjalanan panjang, 2009 kan Gus Dur kalah tuh. Gus Dur kalah kan? Kalah 2009 itu. Kalah. Saya kan di Depak tuh. Keluar saya kan. Tapi kan waktu itu memang saya bertarung tuh. Menjadi ya usaha sesedikitan. Jadi kontraktor dari apa. Biasalah. Alhamdulillah. Jalan. Terus akhirnya ingat aja waktu itu saya masih ingat. Ada namanya sahabat sayaan. Terus ngajak ke Pak Wali Kota. Waktu itu Pak Jaman lah. Oh, waktu era Pak Jaman. Pak Jaman ngelihatin saya aja. Ini siapaan kata gitu ya. Nuri alumni Tebu Ireng dia. Ngomong kan gitu. Nggak tahu gimana itu Pak Jaman waktu itu. Udah ikut saya aja kata gitu tuh. Setelah Malang Melintang kan, ikut saya aja. Udah dia mau ngapain? Udah ngikut aja. Saya suruh di PNS waktu itu. Saya kan mikir waktu itu. Suruh PNS. Gimana ceritanya saya udah di partai politik kan, di media, masa jadi PNS saya kan waktu itu kan.
Saya udahlah deh, saya datang tuh ke kiai, udahlah nggak apa-apa kalau itu kamu mungkin jalan hidupmu di situ. Nah, kan kita memang tradisi NU kan harus nanya ke kiai ya. Iya, nanya iya takzim. Udah ikutlah jadi waktu itu jadi PNS. Dan memang teman-teman kaget tuh, masih teman-teman media kan udah saya komunikasi aja dengan AEP yang di kabar dulu kan, dengan Eka yang di radar, teman-teman ASEP, kumpul aja. Kok lu jadi PNS Nur gitu? Kok lu jadi PNS gitu? Kaget tuh mereka. Oh, di Basean. Ya dulu kan di jalanan juga kita kan, udah mau ya mungkin jalan takdir kita gitu tuh. Ya, itulah mulai saya di PNS itu tuh, PNS. Tapi tetap aktif waktu itu sebagai ketua Ansor Kabupaten Serang saya kan. Terus juga konsentrasi lah menjadi PNS di situ saya itu mulai itu menjadi birokrat. Jadi gini, ternyata begini. Meskipun kita di luar, saya kan waktu itu pernah jadi staf ahli di DPRD, KPTL lah, dan pengurus. Tapi ketika jadi staf saya di Dinas Pendidikan waktu itu, menjadi staf di TKSD, saya harus berperilaku sebagai staf. Nggak mungkin kita ego sebagai tenaga ahli, punya ini, sebagai ketua Ormas Kabupaten, saya berlaku enggak, saya staf. Disuruh apapun, Pak Nuri, ambilin buku, ya ambilin. Oleh kasih saya kan bos saya. Pak Nuri, catatan ini saya ingin. Pak Nuri, bawain mobil saya siap waktu itu. Meskipun memang kalau di luar saya ketua Ormas Ansor Kabupaten Serang kan gitu. Tapi di situ saya berlaku sebagai staf. Karena memang tahu diri tentang makom kita sebagai staf waktu itu. Dimulai dari bawah itu saya merintis tuh berjibaku sebagai staf gitu. Nah, terus sampai memang kebetulan dilalah ya. Saya ini paling cepat mungkin ketika jadi staf di TKSD, ya kan? Saya Allah kata saya kok staf ini begini juga nih ya, dan ini ya disuruh di apa? Prajab 2022 saya, 2012 Prajab, 2013 saya ada yang kosong menjadikan PLT saya Dinas Pendidikan. PLT sebagai keaksaraan. Kan cepat tuh, keaksaraan. Cepat lah, nggak ada yang ceritanya. Baru 2 tahun setelah Prajab jadi keaksaraan di sana. Bicara tentang buta aksara, bicara tentang pendidikan non formal di sana, paket A, paket B, paket C gitu di sana tuh. Nah itu konsolidasi dengan masyarakat. Saya melibatkan tuh teman-teman, melibatkan teman HMI, melibatkan teman-teman PMI, melibatkan entitas lain ya. Saya libatkan semua tuh untuk bicara tentang buta aksara ini semua, alhamdulillah. Itu berlanjut sampai apa? Sampai duduk sebagai kepala dinas pendidikan. Itu jabatan apa aja sih yang sudah diduduki oleh Pak Kadis? Iya, setelah dari ini kasih terus saya 2015 saya ditetapkan menjadi kasih. Dan dulu nomenklaturnya kan kasih keaksaraan. Nomenklaturnya berubah pas 2015 menjadi kasih Dikmas, pendidikan masyarakat. Nah, Dikmas masyarakat berjibaku masih 2017 saya promosi menjadi Kabid Pengadaan Barang Jasa di BPBJ, Badan Pengadaan Barang Jasa Kota Serang. Tahun 2017. Tahun 2017 waktu itu saya menjadi Kabid. Nah, 2018 saya terus 2019 saya menjadi sekretaris BPBJ. Nah, 2019 kan pergantian tuh, Pak Jaman ganti ke Saprudin dengan ada kepemimpinan baru. Kepemimpinan baru itu. Saya jadikan sekretaris BPBJ. Tiba-tiba 2021 saya ditugaskan menjadi camat di Curug. Nah, mulai itu camat Curug saya, karena prinsip saya kepemimpinan itu dimulai dari bawah dengan prinsip waktu itu sebelum diketuk kantor kita harus ngetuk kantor rumah rakyat. Saya keliling aja tuh. Keliling saya setiap kelilingnya. Ya saya sih terinspirasi ketika Khalifah Umar bin Khattab ya. Keliling-keliling tuh sih. Pas keliling-keliling itu adilalah saya dikasih bantuan oleh Arwana keramik tuh sekitar berapa ribu meter gitu ya, 3.000 atau 4.000 meter. Saya bagiin tuh, saya cek keliling-keliling, ada yang rumah tak berlantai, saya kasih. Dulu lantai kasih. Tiap Jumatnya saya gas jumpa tuh. Gerakan silaturahmi saya duduk Jumat pagi, ya yatim dikumpulin, kiai dikumpulin, terus bagi. Yang kedua, saya juga begini nih memang. Ada yang rumah robohan, rumah misalkan mau reot kok.
rumah reot, terus saya saksikan ini pasti jatuh. Saya jatuhin tuh rumah itu. Dirobohin Serobin masa keren. Wah, kaget kenapa dirobohin? Kalau nggak dirobohin nggak mungkin dibantu-bantu. Robohkan saya. Saya ngomong di media waktu itu, ternyata ada yang sambut dari beberapa entitas kan, ada dari media-media apa, dari LSM, ada tokoh masyarakat, ada Kemenag, ada apa ngebantu. Udah Pak Nuri, saya nyumbang semennya, saya nyumbanginnya. Terbangun tuh, terbangun rumah. Satu rumah. Tanpa ada anggaran dari pemerintah. Tanpa ada kolektif. Kan ada keramik, saya kasih keramiknya. Terus di mana lagi? Di Cepetnya juga sama, kayak gitu loh. Rumah rumah yang kena angin topan itu kan TSP. Saya bangun, udah, saya beresin semua. Di Lala memang ada aja yang ngebantu. Terakhir camat itu camat di Kesemen. Kesemen. Ya? Nah ini agak sedikit pelik juga nih, karena Kesemen jadi basis terbesar juga, wilayah terbesar di Kota Serang, dan dari perspektif kamera juga agak sedikit kurang tertata rapi. Justru itu ya, Bang Ocit. Jadi selagi tenang-tenang saya di Curugan, sudah proses pembangunan ini kemandirian masyarakatnya sudah bagus, saya diterima. Terus teman-teman yang CSR juga datang untuk ngebagi-bagi kayak keramik, kayak asbes semuanya. Beberapa rumah saya bangun secara swadaya dan inisiasi solidaritas lah. Ya. Tiba-tiba saya disuruh ke Kesemen, ditelepon Pak Wali Kota dengan Pak Wakil. Saya mikir juga, ya mungkin perjalanan. Akhirnya saya jawab, jangankan di Kesemen, bila perlu karena ini saya ASN ditugaskan di Papua pun siap-siap. Karena Kesemen tahu sendiri kan, masyarakatnya yang memang majemuk, terus tradisi kehidupannya, persoalan sampahnya, ya kan, sosialnya, jumlah terbesar juga. Waduh, gimana saya? Tapi saya Bismillah, Bismillah. Alhamdulillah, ketika camat saya dilalah begini nih. Saya memang waktu itu kan masih ketua Ansurnya. Di sana kan Ansur Banten. Di sana kan ada, ya mungkin teman-teman ada yang waktu itu kan banyak yang goreng lah. Tapi saya Bismillah. Dilalah waktu itu ada orang perempuan yang sebatang kara. Sebatang kara meninggal di sana. Nggak ada yang siapa-siapa pun yang ngurusin, paling kampungnya. Saya tergerak hati saya, tiba-tiba saya ke sana tuh, pengen ke sana. Setelah saya gas jumpa itu kan, datang ke sana untuk ngurusin tuh mayat. Ngurusin, kita yang ngeberesin, masyarakat ngundang, kita yang ituin kan, kita sampai kita nguburin sampai ke bawah, sampai nguburin. Kata orang-orang masyarakat kan di belakang, iki camat sampai ini kuburan-kuburan segala katanya. Camat Serang, mantan ketua Ansor tuh. Lagi ketua Ansor dia. Nah, ternyata dapat respon juga di masyarakat. Ternyata persepsi masyarakat yang selama ini memandang khususnya Kesemen, misalkan sebagian masyarakat Kesemen ke Ansor, ini ketua Ansor juga peduli gitu tuh. Semakin tuh terima tuh. Tambah waktu itu memang kiai saya kumpulkan tuh, kiai sekecamatan Kesemen. Tidak memandang apa, saya kumpulkan alhamdulillah satu rahmi, saya berbagi, akhirnya diterima. Terus langsung tuh karena banyak sampah, inisiasi saya namanya Gerakan Kolaborasi Melawan Sampah. Waktu itu. Seperti apa itu pelaksanaannya? Saya kumpulkan semua, sebenarnya kan gampang. Menurut saya ini, kan di sana itu ada 3 klaster sampah, sampah liar yang di pinggir jalan tuh, ya kan, sampah rumah tangga yang ada di kampung-kampung itu, dan sampah yang memang berserakan akibat masyarakat yang tidak mampu dikelola tuh. Sampah itu misalkan dari orang jalan tiba-tiba buang sembarangan, lempar. Tapi ada yang sampah liar itu memang dia terorganisir dia. Terus lagi maksudnya, orang ternyata habis dari pasar tuh, dia bawa 1 motor keranjang, ditaruh di situ dia. Saya hitung ada 21 titik. Sekecamatan Kesemen tuh. Maka saya punya program waktu itu, Sangkrah Resik Sadina gitu. Yang itu yang 20 titik itu tinggal dihitung sama saya, dibersihin semua, nanti saya dipasangin pelang. Yang kedua teman-teman kelurahan buat TPS mini gitu. Terus dilibatkan Muspika, kita hanya turun ke masyarakat, langsung kita buang ke truk-truk itu. Ada 3 faktor. Pertama, kesadaran masyarakat ditimbulkan. Yang kedua, regulasi diterapkan. Yang ketiga, ada TPS mini yang kita ciptakan. Solusinya tuh. Ya kadang juga bingungnya gini. Kita dituntut untuk buang sampah pada tempatnya ketika di jalan. Iya. Tapi ketika
Datang ke lokasi tempat sampahnya nggak ada, bingung ini bingung nih. tuh. Tapi alhamdulillah tuh ada aja tuh. Di warung jauh dia tuh udah. Orang jauh dia nyiapkan tanpa plastiknya. Swadaya dia ada aja. Yang penting swadaya siapkan gitu. Udah tuh. Alhamdulillah kan. Gerakan karbon barang sampah itu ya menjadi tren lah di situ. Dan gerak semua. Saya libatkan juga kiai, ulama-ulama mencari dalil-dalil dan hujah-hujah keagamaan, menimbulkan kesadaran masyarakat ketika pengajian. Ayo ibu-ibu, yang kita bahas adalah tentang kebersihan. Akhirnya alhamdulillah tuh. Jadi 3 jalan tuh. Kiai juga jalan, kita juga bergerak ke masyarakat. Di ibu-ibunya juga, Bang Ocid, kita masyarakat. Kan di kampung-kampung itu ada sapu pagi itu kan. Iya. Ocid saya kan orang kampung. Ocid juga sama kan kampung kan? Kampung sama. Kan kampung sama. Pagi-pagi itu kan setelah salat subuh Cid ya. Salat subuh terus ibu-ibu masak air, setelah masak air kan bersih-bersih tuh. Iya. Di depan rumah itu kan. Iya. Nah, saya punya gerakan tuh. Gerakan sapu pagi dan sore. Di ibu-ibu itu. Ya namanya gerakan itu tuh. Minimal dari rumahnya berapa meter ke jalan itu dia bersih tuh. Kan itu soal begitu aja. Iya. Nah, itu atupnya gerakan sapu pagi dan sore tuh. Saya gerakan tuh semua. Ya menimbulkan kesadaran lah, yang memantik lah gitu kira-kira. Iya. Nah, itu kayak gitu. Cara-cara terobosan yang kita lakukan dan memang masyarakat oh iya juga ya kalau itu digerakkan, ada kesadaran kiainya digerakkan, masyarakatnya disadarkan, regulasi diterapkan. Nah, memang waktu itu saya memang menggagas ada pelimpahan kewenangan sesungguhnya Bang Ocid. Jadi dari LH itu saya punya gagasan LH itu bicara di kota, terus di kecamatan diserahkan ke pelimpahan kewenangan ke kita. Ke kecamatan waktu itu. Biar camat menerima alat mobilisasinya, alat tampungnya, armadanya. Kita kan yang tahu kondisinya. Iya. Gitu. Memang sempat di situ saya usulkan tuh ke Pak Wali Kota waktu itu. Di ACC? Nah, ya sampai sekarang mungkin masih dalam pertimbangan. Kemarin itu harusnya di ACC itu harusnya. Penanganan biar LH ini biar enggak pusing kan. Yang kota Serangnya dia, nanti misalkan kita untuk di kecamatannya kita menyiapkan TPS mini, TPS penampung, nanti dibawa urusan kesananya urusan kota. Kita armadanya disiapkan, berapa armada, terus alatnya disiapkan, itu biar untuk menyisir titik-titik terpencil. Nah, kan kita juga mengakui hari ini armada sampah Kota Serang juga masih keteteran. Iya. Untuk solusi penanganan sampah juga dari hulu ke hilir juga itu kan. Nah, nih menarik juga nih dari camat, curug sampai kasemen banyak langkah terobosan-terobosan. Apakah ini jadi dasar reward untuk Pak Kadis sehingga diangkat menjadi sekwan pada waktu itu? Saya bertaruh Pak, bukan reward ini bukan. Memang saya nggak niat-niat waktu itu, jujur aja. Niat-niat waktu itu saya dapat info setelah saya berjibaku, saya dapat info mau dikirim ke Kesbangpol waktu itu, ke Kesbangpol, ke sekretaris Kesbangpol. Saya itu kan tingkat keberhasilannya indikatornya jelas. Masyarakat buang sampah. Yang paling krusial, Kasemen itu waktu itu pajak bumi dan bangunan. PBB. Udah 20 tahun, Pak. Nggak pernah on target. Nggak pernah on target, memang di angka 10 aja. Paling 20%. Paling tinggi. Paling tinggi 20%, Pak, penghasilannya. Dari target misalkan 1,5 miliar misalkan ya, paling target tuh ya 60, terus 100 gitu. Nah, saya waktu itu buat namanya Satgas Penarik Pajak RT-RT itu. Saya ciptakan semua biar saya turun tuh ke kampung-kampung, ke RT-RT. Yang kedua juga kan ternyata di Kasemen itu pemilik lahan itu banyak kan orang luar, Pak. Yang memang bayar pajaknya dia asal aja. Saya tok-tokin samperin ke rumahnya, di mana Bekasi, samperin. Bojonegoro samperin, suruh bayar. Berapa dia bayarnya? Lurahnya di mana? Kita santerin sebelum kita lapor ke ini. Nah, alhamdulillah periode saya itu sampai di angka yang tadi nomor 10 menjadi nomor 7 saya. Ayo bulan 7 berarti 3 besar lah, 3 besar. Toko Serang. Itu capaian luar biasa. Capaian luar biasa saya waktu itu. 3 kali lipat dari 3 kali lipat, Pak. Capaiannya. Dan itu mengalahkan Cipocok, mengalahkan Tak-Takan, mengalahkan ini saya alhamdulillah tuh waktu itu. Di tahun pertama itu. Di tahun pertama saya. Memang kan saya masih setahun. Setahun. Iya. Indikatornya begitu, Pak. Sampai sekarang nih, cek aja sekarang sama Ocid nih, nanti Bang Ocid. Di Kasemen nomor berapa dia? Pasti nomor 6 lagi aja. Dari 6 kecamatan itu. Turun lagi. Turun lagi. Hampir 20 tahun gitu.
Nah, kita anak berjibaku. Nah, waktu itu memang saya diinikan. Saya informasi mungkin ada karena beberapa hal mungkin informasi itu. Saya ada pas open bidding tuh. Nah, saya open bidding. Pas open bidding, saya bismillah lah. Bismillah, saya ngomong ke orang tua saya, Bu, misalkan saya mau minta doanya, mau open bidding saya, apa untuk inilah. Ya orang tua mah, terus datang ke kiai juga untuk silaturahmi. Sudah di melangkah ini kan kita mau tradisi itu, oke, melangkah aja. Ya alhamdulillah tuh, niat tuh. Dilalahnya kan, tim selnya kan senior-senior kita semua tim selnya kan. Prof Soleh atau ya itulah Pak Wawan kan gitu. Saya izin juga ke Pak Sekda waktu itu, Pak Nanang, Pak izin Pak saya mau open bidding. Pak Nanang luar biasa. Beliau luar biasa. Beliau mendorong banget. Silahkan Pak Nuri. Yang penting kita mendorong semua gitu kan. Nah itu akhirnya tarung. Saya kan calon sekwan yang tidak pernah terprediksi lah kira-kira. Tidak prediksi kan? Tidak prediksi. Akhirnya ya mungkin saya nomor 3 tuh. Nomor 3. Masuk 3 besar. Tiga besar kan. Nah, mungkin saya kurang ya prediksi, mungkin ada pengantennya tapi 3 besar ya. Komunikasi saya ya karena kita kan menangnya di komunikasi ya. Kita. Modal apa? Ya modal kita ini dari pertama lahir di kampung sampai sekarang, modal kita adalah nyali dan komunikasi dan kesabaran, Pak. Dengan doa-doa para ulama itu aja modal kita. Ya akhirnya udah akhirnya ketemu Pak ini komunikasi ya. Akhirnya alhamdulillah menjadi sekwan dan ini amanah yang tak terprediksikan oleh saya. Secepat menjadi eselon 2 secepat itu dan saya anggap ini adalah wasilah silaturahmi komunikasi dan minta doanya para inilah terutama gerakan apa namanya? Silaturahmi sudah banget bagi keyakinan tim itu Pak Wajib. Itu saya kira perjalanan panjang saya di eselon 2 itu Pak Wajib. Nah, ini nih pas tadi duduk dilantik anak sedikit unik ini. Ini mungkin kali pertama di Kota Serang ya. Iya. Pelantikan eselon 2 dilakukan di dekat tempat pembuangan sampah. Iya. Itu alasan Pak Wali itu seperti apa ke Pak Kadis? Saya pengen di sini pelantikannya. Terus hikmah yang didapatkan oleh Pak Kadis juga pelantikan di tempat pembuangan sampah itu apa Pak Kadis? Saya sih Pak Wali itu luar biasa filosofisnya. Jadi Kota Serang ini kan krisis sampah lah luar biasa lah. Coba yang paling krusial adalah Kota Serang ini kan soal sampah, Pak. Sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Harus ada beberapa pihak. Lintas dinas, lintas OPD, lintas entitas. Maka pelantikan di Cilowong mengandung nilai filosofi bahwa semua harus bergerak masif, itu kan? Terutama adalah menjaga lingkungan kita. Terus juga bersama-sama kita membersihkan Kota Serang, memotret kota-kota yang lain sudah lebih dulu menjadi kota semat, kota bersih gitu tuh. Tidak bisa sampah di Kota Serang di handle oleh Dinas Pendidikan juga harus berjibaku. Nah, berangkat saat itulah saya harus menerjemahkan gagasan-gagasan itu. Gitu. Nah, udah hampir 1 pekan ya ini. 1 pekan jabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Program apa saja yang sudah disiapkan atau digagas oleh Pak Kadis untuk jenjang pendidikan SD dan SMP? Baik untuk mengajar bahkan RPJMD ataupun gagasan visi misi dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil. Ya Pak Wali Kota kan punya gagasan tentang Kota Serang Cerdas ya. Kota Serang Cerdas. Saya tambahin memang gini. Kota Serang Cerdas, berbudi dan peduli sama saya gitu. Saya gini, maksud saya mah. Kemarin kita baru dilantik 2 hari, kita udah turun ke masyarakat untuk memastikan proses KBM itu kan, keluarga kegiatan belajar mengajar, karena ada edaran tentang untuk daring setelah luring, situasi kemarin demo itu. Nah kita turun ke sekolah-sekolah, kita turun sekolah untuk memastikan KBM, memastikan semua berjalan kembali dan normal kembali. Nah saya ingin pastikan Pak Wajid bahwa ke depan itu harus punya kerangka dan nilai yang berbeda dalam konteks pendidikan itu. Pertama, siswa itu harus berakhlak. Harus memiliki akhlak dulu.
baru kecerdasan, baru peduli, Pak. Ya kan? Dengan cara apa dia? Dengan cara dia terlatih untuk memiliki etika dan akhlak itu. Yang kedua, bicara tentang kecerdasan, dia harus mutunya ditingkatkan. Mutu itu kan bukan hanya soal kurikulum, Pak. Tapi digerakkan oleh gurunya, digerakkan oleh lingkungannya, digerakkan oleh orang tuanya, digerakkan oleh negaranya atau pemerintahnya, bergerak untuk meningkatkan mutu ini. Contoh misalkan yang paling simpel, yang tadi tawaran itu, bagaimana siswa merangsang untuk ada perlombaan di bahasa Inggris, itu kan peningkatan. Yang kedua, misalkan bagaimana misalkan penghafalan kembali dilakukan, tradisi menghafal dilakukan kembali, yang relevan. Nah, itu saya kira peningkatan. Atau misalkan kemampuan guru-guru untuk dilakukan kemampuan pengetahuan elementer tentang pendidikan ditingkatkan. Tapi setelah itu selesai, murid itu harus peduli dia. Ya. Untuk apa dia memiliki ini, tapi kalau tidak peduli. Maka saya ingin pastikan besok itu ada mulok yang namanya mulok tentang murid yang careness, murid yang peduli. Dalam istilah ininya mafhum mukhalafah dari murid yang careless menjadi murid yang careness. Murid yang tidak peduli menjadi murid yang peduli. Peduli terhadap sesama, lingkungan, kemanusiaan. Di tengah defisit kemanusiaan, di tengah defisit orang tidak peduli terhadap lingkungan, maka harus tampil muatan-muatan kehidupan lokal yang harus didorong itu semua. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara melatih sejak dini. SD itu yang itu juga harus dilatih dan dinilai mana orang yang rajin dan peduli ini gitu. Ini mulok ini berupa teori ataupun langsung kepada inti dari prakteknya itu sendiri. Iya, ada nanti kita buat kurikulum mulok. Kurikulum itu dibuatkan ada beberapa hal tentang menstimulan peduli, membuat misalkan mereka terbiasa. Misalkan contoh gini nih, yang paling intinya adalah dalam kurikulum mulok itu. Dan seorang siswa di hari-hari tertentu dia harus keluar memastikan setelah sekolahnya bersih, memastikan dia ke masyarakat. Ya. Saya akan launching nanti seluruh sekolah yang atas adik-adik Kota Serang dari 221 SD itu akan keluar semua. Di hari Jumat itu keluar semua. Setelah membersihkan sekolahnya dia harus keluar membersihkan lingkungannya, berikan lingkungannya semua biar terlatih itu. Nanti ada indikator penilaian. Mana orang yang berleha-leha, mana orang yang serius untuk berdatang. Misalkan ada sampah dia bersihkan kayak gitu. Nanti dibuat kurikulumnya tuh muloknya itu. Dan ada indikator penilaiannya. Bukan hanya akademiknya tapi pedulinya. Nah, itu saya kira yang sedang kita bangun selama ini. Nah, itu ada reward-nya untuk pihak sekolah nggak yang benar-benar menerjemahkan gagasan dari Pak Kadis ini? Pasti ada reward-nya. Pak Wali Kota sepakat juga akan memberikan reward pada sekolah-sekolah yang telah menanamkan itu semua. Saya kemarin keliling-keliling tuh, ada sekolah yang sudah bersih. Dia menanam kemarin juga ada panen bersama Pak Wakil, terus SMP 7 juga tadi bersama Pak Wali Kota untuk perlombaan O2SN yang menjadi masuk ke semifinal lomba nasional O2SN untuk IPA, IPS dan matematika, dan alhamdulillah mudah-mudahan masuk final nanti di Jakarta. Pak Wali datang bersama kita tadi di SMP 7. Kemarin juga kita bersama Pak Wakil datang ke Banjarsari 5. Banjarsari 5 di sana keren Pak, udah menanam. Udah menanam tanaman hidroponik gitu kan. Dan kemarin kita panen juga. Panen dan bersih semuanya. Nah, tinggal kata saya, Pak, ketika kita udah mampu mengasah anak untuk menjaga kebersihan, dia melatih menanam, dia latih bidang usahanya, kita juga harus keluar. Bahwa sekolah ini harus bermanfaat buat masyarakat luar. Ada namanya buffer society, masyarakat penyangga yang ketika suatu saat dia harus mengajak masyarakat sekitar. Nah, itu saya kira sekolah untuk masyarakat itu penting situ. Ini hal yang fundamental di dunia pendidikan ini dan menjadi bisa mencoreng juga nama pendidikan di Kota Serang. Stimulan ataupun langkah-langkah. Karena kita tahu bahwa kasus pelecehan seksual, Pak Kadis, ini jadi momok terburuk di dunia pendidikan. Bahkan ada beberapa kasus terjadi di tingkat SD. Bahkan di bulan-bulan kemarin
kalau nggak salah di Lebak, Iya. di beberapa sekolah dasar yang itu dicabuli oleh pihak gurunya sendiri, oknum lah. Nah, langkah apa yang disiapkan oleh Pak Kadis supaya kejadian ini tidak terulang? Kalaupun ada kejadian seperti langkahnya akan menindak tegas atau apa? Baru wacana nih, misalkan udah rame nih, langsung tonjokkan atau seperti apa? Iya, pasti kita. Sekarang juga sudah mulai. Baru kemarin saya rapat, saya briefing bersama kepala bidang bersama Kasih. Salah satu poin yang dibahas adalah sekolah yang menjamin, dinas pendidikan harus menjamin sekolah untuk tidak ada pelecehan seksual. Kita akan himbau kepada masyarakat bahwa periode kita ini, periode Pak Wali Kota, periode kita ini di pendidikan harus menjamin bahwa tidak ada pelecehan seksual. Dengan cara apa? Memastikan kepala sekolah, guru-gurunya juga menghindari persoalan itu. Jika ada terjadi begituan, kita akan berikan punishment yang berat. Karena itu sangat memberikan traumatik kepada siswa dan itu mencoreng semua itu. Karena itu udah persoalan hukum. Pedofilia itu mah udah kita jerat secara hukumnya, kita juga berikan sanksi sosialnya. Bila perlu kita ajukan untuk dipecat, Pak. Ajukan dipecat itu secara hukum jalan. Ini kan udah berikan momok yang menakutkan bagi masyarakat, bagi anak kecil juga memberi traumatik yang terjadi. Apalagi oknum yang melaksanakan oknum guru. Nah, sekarang kita sedang kampanye itu, Pak. Sedang kampanye ke sekolah-sekolah. Kita harus menjamin semua sekolah di Kota Serang menjamin tidak ada lagi pelecehan seksual, tidak lagi adalah dilakukan, apalagi dilakukan oleh pendidik yang sedang apakah memberikan imbauan ataupun kepada orang tua supaya memberikan pendidikan kepada anak bahwa beberapa alat vital itu tidak boleh dipegang siapapun, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Gagasan itu bakal diterapkan? Ya, kita akan coba himbauan itu ke orang tua siswanya, kepada guru-gurunya akan kita buat, Pak. Yang penting kita himbauan itu memproteksi dan menjamin sudah tidak ada lagi proses pelecehan seksual dilakukan di lembaga pendidikan SD maupun SMP sebagaimana kewenangan Kota Serang. Jika itu terjadi memang, ya sudah ada itu hukumnya berat dan kita akan disangsikan dan kita rekomendasikan untuk dipecat ya. Itu mah. Satu lagi nih. Ini kita harus tegas itu urusan itu. Iya. Satu lagi nih, mungkin sebagai pertanyaan penutup Pak Kadis. Ini untuk menerjemahkan program dari Pak Wali Kota, Pak Budi Rustandi. Dia mencanangkan program seragam sekolah gratis. Ini produk unggulan dari Pak Wali Kota. Nah, masyarakat juga belum tahu nih, siapa yang berhak menerima seragam ini? Apakah kalangan menengah, atas, bawah, apa semuanya? Apa ada beberapa kategorinya? Jadi yang akan menerima itu adalah siswa SD dan siswa SMP di tahun dia masuk. Tahun pertama. Tahun pertama dia masuk. Semua mendapatkan. Tidak memandang bulu. Tidak memandang bulu. Itu dia. Semua kalangan diberikan semua. Itu pelaksanaan tahun. Kita mulai melaksanakan tahun 2026 nanti. Ya. Setelah ada proses basis datanya kita akan menggunakan cut off dari Dapodik mungkin pada tahun 2026 setelah mahasiswa semua proses PPDB dilaksanakan ada cut off ada Podik baru kita rujukan. Ada berapa siswa SMP SD yang baru masuk yang kita akan diberikan itu. Pengadaan baju itu anggarannya berasal dari APBD ataupun dana APBD yang diperuntukkan. Sekarang APBD lumayan sekitar 10 sampai 13 miliar. 13 miliar. Diperuntukkan untuk sekolah dengan jenis seragam merah putih, putih merah, terus pramuka, terus batik dan olahraga. Gitu, 13 miliar itu anggarannya. Iya, 13 untuk miliar. SD dan SMP dan SMP. Ya. SMP 6 miliar, sisanya adalah SD. Ya, gitu. Nah, ini seru juga ini karena beberapa daerah di Kota Serang juga penghasil ataupun banyak UMKM konveksi. Iya. Ini juga akan melibatkan UMKM di Kota Serang apa dilelang nih misalkan kan pasti lelang ya? Pasti lelang. Iya. Apakah si pengusaha yang mendapatkan proyek ini diwajibkan untuk membeli barangnya itu dari pihak konveksi yang ada di Kota Serang
kalaupun tidak cukup ataupun berapa porsinya, apa seluruhnya, apa ada porsi-porsinya? Oh ya, kita lihat dulu mekanisme pengadaannya. Ya, mekanisme pengadaan itu ada 2 jalurnya, jalur lelang dan jalur e-katalog. Terus yang kedua, sebelum itu dilakukan, kita akan membuat spek dan membuat uji lab tentang kualitas bahannya. Nah, kalau misalkan contoh uji lab dari bahan katun, akan diuji lab sesuai dengan spek yang kita buat. Ya, kita juga akan berbanding akan survei harga di lapangan dan dengan misalkan 3 tempat gitu. Ya, kita akan lakukan semua. Setelah speknya sesuai, terus uji sudah selesai, ya kan? Nah, kita juga tidak akan menunjukkan merek apa. Yang penting spek yang kita sepakati sesuai dengan HPS yang kita buatkan, baru kita ada mekanisme lelang. Nah, lelang itu nanti kita konsultasi dengan LKPP dengan beberapa pendampingan, itu akan baru kita sampaikan, baru itu prosesnya. Apakah lelang, apakah e-katalog. Nah, memang sekarang masih ada 2 jalur. Jalur pertama kita akan dana ini akan ada di Dinas Pendidikan. Yang kedua akan kita dorong ke sekolah-sekolah, sekolah agar prosesnya dilakukan oleh sekolah-sekolah. Nah, kalau proses sekolah-sekolah Dinas Pendidikan hanya membuat guidance atau ketentuan tentang spek, terus hasil lab dan lain hal. Sekolah-sekolah rujuk ke sini. Dia boleh beli dimanapun, tapi ini standarnya loh, gitu tuh. Saya kira itu yang menjadi. Itu juga mengakomodir kearifan lokal. Siapapun boleh, misalkan, yang penting standarnya begini, kualitasnya begini, hasil labnya segini, speknya ini. Gitu tuh. Berarti kalau e-katalog diserahkan ke pihak sekolah. Ya, kalau misalkan jalur itu diswakelolakan, gitu. Nah, ini agak sedikit seru juga nih, Pak Kadis. Bayangkan ya, kita uang 13 miliar itu berputar di Kota Serang, kan? Di konveksi kita. Otomatis ekonomi terangkat. Karena apa? Pasti konveksi-konveksi yang mengerjakan mahasiswa itu akan merekrut karyawan-karyawan lagi. Nah, apakah ada ke depannya nanti kalau jalur e-katalog benar nih, memberikan sosialisasi kepada seluruh konveksi yang ada di Kota Serang bahwa kita bakal mengadakan program ini. Silakan konveksi yang mau ikut, tawarkan ke sekolah yang terdekat, speknya harus seperti ini kalau mau diterima. Sosialisasi ke beberapa pengusaha. Iya, itu makanya kita sedang dirancang sama kita 2 alur anggaran ini. Ini kan dalam pembahasan KUHPPS sekarang nih. Dengan beberapa ini nanti si dana ini apakah dikesekolahkan atau di Dinas Pendidikan dengan 2 metode pengadaannya, e-katalog atau lelang. Kalau e-katalog kan prosesnya, kalau lelang harus dilelangkan secara umum lah. E-katalog juga sama posisinya, tinggal itu kita. Kalau menurut saya sih sebenarnya, menurut saya nih bisa disekolahkan ke sekolah, Pak. Itu mengakomodir kearifan lokal UMKM. Yang penting kita memiliki standar bahan, hasil uji lab, speknya seperti ini, kualitasnya seperti ini loh bisa. Ente jangan keluar ke sini, kalau ente macam-macam bermain di wilayah ini, ente itu yang bermasalah sebenarnya. Bertanggung jawab. Tapi yang kita udah kaidah, menurut saya kalau pengen mengakomodir itu sebenarnya itu yang harus dilakukan. Tapi kalau misalkan ini kalau lelang itu memang harus ada pengusaha dalam hitungan misalkan 10M, dia harus pengusaha yang memang kemampuan paketnya luar biasa, kemampuan perusahaannya itu dia. Dan itu kemampuan yang segitu tuh kira-kira di lokal kita masih ini. Nah, itu. Gitu. Ya, kira-kira dengan mencetak membuat baju yang sedemikian banyak gitu. Itu Pak, itu saya kira. Nah, itu saya kira kita akan buat formulanya, memang formula kita akan diskusikan panjang, tapi sudah ada kisi-kisinya. Alternatif ini uang seperti diswakelokan sekolah, Dinas Pendidikan akan membuat guidance tentang spek, hasil uji lab, kualitas dan lain hal. Sekolah siapapun boleh, yang penting ini loh standarnya. Dinas Pendidikan akan mensupervisi sebagai kewajiban kepada sekolah-sekolah dan kita jamin kita pendampingan di sana juga. Itu juga. Itu kira-kira mungkin itu aja Pak Kadis. Siap Tribuners, itu bincang kita dengan Pak Kadis Pendidikan mengenai gagasan-gagasannya untuk ke depan, untuk dunia pendidikan jenjang SD, SMP di Kota Serang. Cukup luar biasa dan patut kita kawal juga sebagai masyarakat mengenai program-program yang beliau canangkan, terkhusus program-program dari Pak Wali Kota. Siap. Itu saja
Saya Abdul Rosid, host Tribun Banten. Program Bincang Santai kali ini kita akhiri dengan ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.